Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 kelas TI 3B yang beranggotakan Nawaf dengan NIM 4332120 dan Raffi yang dengan NIM 433212121 dan terakhir Gar 433212125. Yang pertama untuk latar belakang dari website kami itu pada era digital saat ini permintaan untuk laptop terus meningkat. Banyak konsumen yang membutuhkan informasi yang akurat mengenai harga laptop untuk membuat keputusan pembelian yang bijak. Melalui analisis data, kita dapat menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi harga laptop dan memberikan wawasan yang dapat membantu produsen serta konsumen. Untuk penjelasan permasalahannya, di dalam era digital saat ini, konsumen semakin mengandalkan laptop untuk berbagai kebutuhan seperti pekerjaan, pendidikan, hiburan, dan komunikasi. Dengan permintaan yang terus meningkat, pasar laptop menjadi sangat kompetitif dengan berbagai merek dan model yang menawarkan spesifikasi yang beragam. Konsumen sering sekali kesulitan untuk menemukan laptop mana yang menawarkan nilai terbaik berdasarkan harga dan spesifikasi yang mereka butuhkan. Sementara itu, produsen laptop juga menghadapi tantangan dalam menetapkan harga yang tepat untuk produk mereka. Mereka perlu memahami bagaimana berbagai fitur dan spesifikasi seperti merek, tipe prosesor, kapasitas RAM, dan ukuran layar mempengaruhi harga laptop di pasar. Tanpa pemahaman yang jelas tentang faktor-faktor ini, produsen dapat kesulitan untuk menetapkan harga yang kompetitif dan menarik bagi konsumen. Selanjutnya untuk pertanyaan bisnisnya, apa saja faktor-faktor utama yang mempengaruhi harga laptop? Lalu bagaimana harga laptop bervariasi berdasarkan merek dan model? Yang terakhir, seberapa besar pengaruh setiap spesifikasi seperti prosesor, RAM, dan penyimpanan terhadap harga laptop? Dan untuk datasetnya, yang pertama di sini kami menginstal modul PySpark-nya terlebih dahulu. Lalu selanjutnya untuk datasetnya akan dibaca dan ditampilkan isinya. Di sini isi dari datasetnya terdapat 13 tipe fitur. Yang pertama laptop ID, lalu company atau nama perusahaannya, lalu produknya, terus type type name, lalu inches atau ukuran dari layar laptop tersebut, lalu screen resolution, lalu CPU, RAM, memori atau storage, lalu GPU atau graphic card, lalu ada OPSIS atau operating system, lalu yang ke-12 ada weight atau berat dari laptop tersebut, dan yang terakhir price euros atau harga dari nominal euro. Dan untuk yang selanjutnya, di sini kami menghitung jumlah record dari datasetnya. Dan untuk selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan tipe data dari setiap fitur yang sudah kami sebutkan tadi. Yang pertama, laptop ID, tipe datanya adalah integer. Lalu yang kedua, company, tipe datanya string. Selanjutnya, produk, tipe datanya juga string. Type name, tipe datanya string. Lalu inches, tipe datanya double. Lalu screen resolution, tipe datanya string. Selanjutnya CPU, tipe datanya string. RAM, tipe datanya juga string. Memori atau storage, tipe datanya string. GPU, tipe datanya string. Lalu operating system, tipe datanya string. Lalu yang ke-12 weight, tipe datanya string. Dan yang terakhir price euros, tipe datanya double. Lalu di sini selanjutnya kami menghitung summary seperti count, mean, std-dev, min, dan max.
Lalu untuk yang selanjutnya di sini kami menghitung jumlah dari nolnya di dataset tadi, dan hasilnya setiap kolom jumlah 0 atau tidak ada nol. Lalu selanjutnya kami menghitung jumlah data yang terduplikat atau sama, dan hasilnya juga 0. Lalu selanjutnya untuk data cleansing, di sini data cleansing dengan cara handling outlier. Jadi setiap harga price euros difilter agar tidak terkena outlier data. Rumusnya yaitu seperti berikut: IQR sama dengan Q3 dikurangi Q1. Lalu untuk lower boundnya Q1 dikurangi 1,5 dikali IQR. Dan untuk upper boundnya Q3 ditambah 1,5 dikali IQR. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nawaf. Baik, selanjutnya transformasi dan enrichment. Sel yang pertama yaitu karena di sini rata-rata menggunakan tipe data string, jadi di sini kami melakukan transformasi dari string menjadi numeric menggunakan string indexer dan one hot encoder. Kemudian pada sel selanjutnya, sebelumnya terdapat data yang dapat di-encoder tetapi harus diganti menjadi numerik. Di sini kami menggunakan regXP replace seperti data RAM, berat, dan memori. Dan untuk selanjutnya kami melakukan pengecekan kembali dan memastikan setiap data yang di-encode sudah berubah. Kemudian terlihat di sini kalau datanya sudah berubah. Untuk sel selanjutnya, tolong next. Untuk sel selanjutnya, kami menggabungkan beberapa kolom numerik menjadi kolom vektor fitur. Selanjutnya adalah analisis dan visualisasi data. Kami di sini menggunakan beberapa model. Untuk model pertama kami menggunakan linear regression, dan untuk training datanya kami mengambil 80% dan 20% untuk testing data. Parameter yang digunakan untuk evaluasi kami yaitu label kolom yang diambil dari kolom price euros atau target dari dataset ini, dan kita mengambil beberapa sampel seperti RMSE, MSE, MAE, dan R2. Dan pada linear regression ini kita mendapat RMSE sekitar 345.626. Untuk mean square error-nya kami mendapat data 119.457. Untuk mean absolute error-nya kami mendapatkan skor 270.681. Dan R squared pada pengujian kami mendapat nilai 0.579337. Selanjutnya untuk model yang kedua kami menggunakan random forest. Untuk data yang kami gunakan juga sama, yaitu untuk training data yaitu 80%, dan untuk testing data kita menggunakan 20%. Parameter yang digunakan juga kami menggunakan evaluasi label kolom yang diambil dari kolom price yaitu euros atau target dari dataset ini. Untuk hasil dari root mean square error-nya kami mendapat skor 631.569. Untuk mean square error kami mendapat skor 398.879. Untuk mean absolute error kami mendapat skor 452.639, dan untuk R squared pada pengujian kami mendapat skor 0.404635. Kemudian yang terakhir model ketiga yaitu GBT regression. Sama seperti dua model sebelumnya, kami menggunakan training data yaitu 80% dan testing data 20%. Untuk testing data sendiri kami menggunakan evaluasi untuk kolom price, dan hasil yang kami dapatkan untuk
output mean square error yaitu 1084.49 mean square error untuk 1.17612, mean absolute error 690.544, dan yang terakhir R squared pada data pengujian 3.14165. Lalu selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh Raffi. Jadi kesimpulannya, model 1 itu adalah model yang terbaik yang didasarkan oleh analisis metrik evaluasi, yang dimana model ini itu memiliki nilai RMSE, MSE, dan MAE terkecil, serta nilai R2 score tertinggi, ya. Dimana menunjukkan bahwa model 1 ini memiliki akurasi yang lebih baik dan mampu menjelaskan lebih banyak varians dalam data dibandingkan dengan model 2 dan 3. Seperti yang kita lihat tadi, RMSE dari linear regression itu dia mendapat nilai 345,626, MSE-nya 119457, MAE-nya 270, 6.6081, dan R-square-nya 0,57, yang artinya dia mendapat nilai 57% dibanding dari model-model yang lain. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.